Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Tidak ada. Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu minta tolong kepada ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin berdoa. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuki bab selanjutnya. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Ya, Lia? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai masuknya Islam di Nusantara. Ya, masuknya Islam di Nusantara itu melalui beberapa jalur. Ada yang tahu jalur apa saja? Ya, benar sekali. Masuknya Islam di Nusantara itu melalui 5 jalur ya, anak. Yang pertama jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Baik, yang pertama jalur perdagangan. Para saudagar muslim itu memulai dakwah melalui jalur perdagangan itu pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Nah, para saudagar muslim ini ada yang berasal dari Persia, India maupun Arab. Nah, para saudagar muslim ini ketika berdagang ada yang singgah sementara di Indonesia, ada juga yang menetap selamanya di Indonesia. Nah, para saudagar ini memiliki akhlak yang baik, sopan, bertutur kata yang baik, sehingga membuat para penduduk pribumi itu kagum terhadapnya dan secara sukarela masuk ke agama Islam. Nah, kemudian jadilah perkampungan yang ditinggali para saudagar muslim tersebut menjadi perkampungan muslim. Yang kedua, jalur perkawinan. Nah, pada jalur perkawinan ini para mubalek tadi yang berasal dari Arab, India maupun Persia tadi ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan. Nah, putri raja atau putri bangsawan ini sebelum dinikahkan dengan para mubalek harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, dengan adanya pernikahan putri raja dan mubalek Islam ini sehingga membuat para keluarga dari bangsawan atau keluarga raja tersebut banyak yang memeluk agama Islam. Nah, dan dari pernikahan mubalek muslim dan putri raja ini melahirkan keturunan bangsawan atau keturunan raja yang beragama muslim yang nantinya akan menyebarkan Islam di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya jalur pendidikan. Nah, para mubalek yang berasal dari Arab, Persia maupun India tadi ada yang mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara, seperti kalau di Jawa itu ada pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren ini para santrinya itu diajari mengenai pendidikan Islam, mengenai ajaran Islam. Nah, kemudian setelah lulus, para santri tersebut akan pulang ke kampungnya masing-masing dan menyebarkan Islam di kampungnya masing-masing, sehingga ajaran Islam dapat tersebar dengan luas. Kemudian selanjutnya yang keempat, jalur hubungan sosial. Nah, para mubalek yang berasal dari Arab, India maupun Persia tadi pandai dalam berhubungan sosial dengan para penduduk pribumi. Mereka memiliki sikap sopan, ramah, sehingga membuat para penduduk pribumi itu nyaman dan kagum terhadap mereka. Nah, di beberapa kesempatan mereka juga mendakwahkan ajaran Islam secara damai dan tidak memaksa, sehingga membuat para penduduk pribumi itu masuk Islam secara sukarela. Yang terakhir jalur kesenian. Nah, pada jalur kesenian ini contohnya seperti yang sangat terkenal yaitu pertunjukan wayang kulit. Nah, pada pertunjukan wayang kulit ini para penonton itu tidak dipungut biaya apapun. Mereka cukup ketika masuk itu mereka cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dengan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ini mereka secara tidak langsung sudah masuk Islam. Kemudian pada jalan cerita wayang yang biasanya menceritakan tentang Mahabharata oleh para mubalek itu dimasuki nilai-nilai Islam, sehingga jalan ceritanya tidak hanya menceritakan tentang cerita Mahabharata saja, tapi sudah menceritakan tentang cerita-cerita Islam.